Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Siswa-siswi 10 SMA baik IPA ataupun IPS. Semangat pagi semuanya. Semoga sehat selalu ya. Nah, kita bakal melanjutkan materi selanjutnya ya tentang teknik komputer. Kemarin kan kalian alhamdulillah sudah melakukan ulangan ya. Dan Bapak lihat hasilnya bagus-bagus ya. Di sini kita akan lanjutkan ya tentang teknik komputer. Nanti Bapak akan rencanakan mudah-mudahan kita bisa bertemu untuk praktek ya, baik dengan integrasi Microsoft Office maupun tentang teknik komputer. Nah, di teknik komputer ini ya tentang mempelajari kita bagaimana memanajemen file ya, terus manajemen software, terus mengetahui untuk perangkatnya, sistemnya, speknya ya. Nah, dari sini silakan kalian simak ya di LKS kalian ya. Modul kalian buka di halaman 18 ya. Nah, dalam arsitektur Von Neumann ya. Ini menggambarkan keberadaan komputer memiliki 4 bagian utama ya, yaitu pertama ALU ya, ALU sistem ya, terus ada unit control, terus ada memori dan perangkat I'(O). Nah, I'(O) ini input ataupun output ya. Bagian tersebut dihubungkan oleh berkas kawat yang disebut bus. Nah, kalau misalkan kalian nih lihat colokan USB ya kan ya, ataupun kalian lihat di USB kalian di situ kan suka ada garis-garis tuh. Kalau misalkan nggak ada USB, coba kalian lihat di charger HP kalian ya, yang bagian colokannya di situ kan ada garis-garis kuning. Nah, itu seperangkat kawat ya, berkas kawat. Nah, di sini juga perangkat input output ini menggunakan kabel ya. Terus ada misalkan colokan VGA card di situ seperti jarum-jarum ya, itu kawat-kawat juga penghubung kabel ya. Nah, dengan demikian sistem dapat berfungsi dengan baik agar bisa meningkatkan keamanan safety ya, terus utilitas ya, terus ketergunaan sama efektivitas dan efisien ya. Dalam hal ini hardware tidak berarti apa-apa jika tidak ada salah satu di dalamnya ya. Bentuk paling sederhana adalah siapa yang menghidupkan komputer jika tidak ada manusia, atau yang menjalankan sebagai perintah jika tidak ada softwarenya. Nah, ini ya, kita ini perangkat komputer ini satu pasti kan software terhubung dengan hardware ya. Hardware juga butuh dengan software. Nah, tapi software ya, software dan hardware ini tidak akan berfungsi adanya brainware. Apa itu brainware ya? Nah, brainware ini kita sebagai pengguna ya, kita ini brainware-nya. Nah, kan nggak mungkin kan komputer nyala sendiri terus gerak sendiri, mengerjakan sendiri segala macam tanpa adanya operator ataupun brainware ya gitu. Terus ada lagi di sini tujuan manfaat manajemen file. Pada proses penggunaan aplikasi komputer seperti pembuatan file, penyimpanan file ya. Terus dalam pembuatan folder, penggunaan fasilitas drag and drop ya, memindahkan ya. Drag and drop itu misalkan kalian ingin masukkan file A ke dalam file B ya, folder file A ke dalam folder B. Nah, kita bisa aja copy paste ya kan, terus atau enggak nge-cut ya, Ctrl X. Tapi kita juga bisa ngedrop gitu. Tinggal drag file A, tinggal drag ke folder B. Nah, itu pasti nanti akan ke drop ke dalam folder B ya, seperti itu. Terus pengenalan jenis file, penggantian nama file ya, mengedit file, terus memformat disket, terus pekerjaan manajemen file di sini. Nah, di sini mungkin kalian kalau misalkan menggunakan handphone bisa kali ya untuk mengganti nama file ya, Terus kan kalau di handphone itu kan mungkin tinggal klik foto ya, terus ada opsi terus ganti nama file ya. Kalau di komputer ya ada caranya, yaitu klik foto terus klik kanan rename. Nah, rename itu untuk mengganti nama file ya.
Terus pada komputer juga terdapat dua jenis file, yaitu file data dan file program. Guna membantu manajemen file dan folder, Windows telah dilengkapi suatu fasilitas yang disebut Explorer. Nah, di sini kenapa ada file data dan file program? Ya, file data ini suatu yang dihasilkan dari program, ya, yang dijalankan oleh kita. Misalkan kalian ingin mengedit foto di Photoshop, hasilnya pasti akan menjadi sebuah file data, ya. Atau kalian ingin mengetik dokumen di Word, ya, nah itu hasil akan menjadi file data. Terus kalau misalkan file program, ya, ini file program ini kalau kita menginstal program, ya, menginstal program di komputer ataupun laptop kita, ya. Nah di situ akan masuk di file data C, ya, file data C. Nah terus di sini juga kita sudah dilengkapi fasilitas Explorer, ya. Explorer ini gunanya, ya, untuk mencari file-file untuk mencari file-file yang kita lupa nih, misalkan tempatnya di mana gitu kan, ya. Nah itu kita mencari di Explorer gitu. Terus beberapa fungsi yang diharapkan dari pengelolaan file adalah kemampuan backup ataupun recovery, ya, mencegah kehilangan data. Terus ada mekanisme pemakaian file secara bersama. Terus ada pada lingkungan sensitif dikehendaki tersimpan aman dan rahasia, ya. Terus ada penciptaan, modifikasi, penghapusan file. Sistem file harus menyediakan interface user friendly. Nah, user dapat mengacu file dengan nama simbolik name, bukan pada penamaan perangkat fisik, ya. Nah, di sini kan ada sebutannya interface user friendly. Interface user friendly itu apa sih kira-kira? Kalau interface user friendly itu, interface itu kan tampilan, ya. User friendly ini siapa saja bisa membuka, siapa saja bisa mengoperasikannya, ya, baik anak-anak, terus dewasa, terus sama mungkin kakek nenek kalian juga bisa gitu, ya. Nah ini namanya bisa disebut dengan user friendly, ya, tidak hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengoperasikannya gitu, ya. Terus manajemen file identik dengan proses aplikasi pilihan seperti membuat subfolder terus mengopi file, ya. Pokoknya di sini manajemen file ini yang berhubungan untuk memanajemen, ya, baik mengganti nama, terus memindahkan folder, terus ada lagi membackup, membuat, terus mengopi sama memindahkannya. Nah, terus bahkan menghapus. Nah, menghapus juga, ya, file ini bisa juga di backup, ya. Biasanya nggak langsung terhapus, ya. Kalau misalkan di komputer, ini pasti akan masuk ke mana? Recycle bin, ya. Di file recycle bin, ya. Nah, kalau kalian lihat nih di komputer ataupun laptop di sana kan kadang-kadang suka ada gambar tempat sampah tuh, ya. Terus ada logo recycle. Nah, itu file-file yang biasanya kalian hapus akan ada di sana, ya. Tapi nggak semua bisa ada, ya. Kalau misalkan kita ngapusnya langsung dari flash disk nih, terus kita hapus. Nah, itu pasti nggak bakal masuk ke recycle bin, ya. Itu recycle bin ini hanya berfungsi untuk perangkat yang file folder yang sudah ada di perangkat, ya, perangkat komputer ataupun laptop kalian. Kan kalau misalkan flash disk itu kan beda, ya, dari eksternal kan, ya, bukan dari perangkat internalnya si komputer kamu itu. Lalu di sini cara melakukan manajemen file, ya. Di sini nih kalau kalian lihat, ya, banyak file program yang dibutuhkan pada setiap program aplikasi meliputi My Computer, My Document, Network Flash, Internet Explorer, Recycle Bin, ya, folder dan lain-lainnya, ya. My Computer ini isinya semua data, ya, baik local disk D, C, ya, terus download, terus My Document juga masuknya ada di My Computer, ya. Terus Network Flash ini yang tersimpan di cloud, ya. Terus Internet Explorer juga, Recycle Bin ini yang tadi Bapak bilang backup-annya, ya, itu. Terus untuk dapat melakukan pengelolaan folder, subfolder, user tinggal melakukan klik 2 kali pada icon shortcut, ya. Nah ini kalau misalkan kita ingin membuka folder itu
ada berbagai macam cara sih ya. Ada yang klik 2 kali, terus ada juga yang klik sekali, ya klik kiri, terus mohon maaf ya, klik kanan, terus di sana ada open misalkan ya, itu. Lalu supaya dapat digunakan secara optimal, tersebut harus menggunakan fasilitas pengaturan file yang terdapat di Explorer. Nah, apa itu Explorer ya? Nah, sebuah manajemen file yang baik adalah file program-program dan file data disusun sendiri sesuai dengan jenis dokumen yang teratur ya. Nah, ini kadang-kadang gini nih. Kita kalau naruh file pasti acak-acakan ya. Taruh aja. Pernah Bapak lihat perbandingan tampilan desktop ya, layar laptop perempuan sama laki-laki. Perempuan laki-laki itu biasanya gini. Kalau ada yang banyak yang bilang kalau yang perempuan di luar rapi ya, di luar kadang-kadang di luar rapi, di tampilan desktopnya dikit tuh. Tapi udah di dalamnya di Explorer file ya kadang berantakan karena asal naruh saja. Kalau yang laki-laki biasanya di atas, di depannya cak-cakan, dalamnya tersusun rapi. Nah, itu sebenarnya nggak boleh ya. Kita dua-duanya harus rapi. Karena apa? Akan mempengaruhi kinerja laptop kita. Nanti nih bakal lambat atau tidak ya. Karena kan si laptop itu kan akan membaca ya. Kalau kalian membuka desktop, pasti semua program yang ada di desktop itu harus siap standby untuk dibaca oleh si komputer, seperti itu ya. Nah, lanjut lagi nih, tipe-tipe ekstensi yang dimaksud adalah sebagai berikut. Teks ya. Nah, ini teks ini kan ada formatnya BAT atau TXT ya. Untuk Microsoft Word ya, Notepad, terus ada Wordpad, terus Edit. Nah, terus kalau TXT ini bagian text editor ya, biasanya masuk ke Notepad gitu. Terus ada Internet Dokumen. Internet Dokumen ini kalau misalkan kalian men-save tanpa mendownload biasanya ya, kalian klik aja tuh simpan sebagai file. Nah, itu nanti formatnya akan HTML ya. Untuk Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Firefox ataupun Neoplanet ataupun Safari. Nah, kalau Safari ini yang biasanya ada di Apple ya. Nah, terus image, BMP. Nah, image ini sebenarnya banyak ya, nggak hanya BMP ya. Ada BMP, GIF, terus JPG, apalagi kira-kira PNG ya. PNG ya. Terus di sini kalau GIF ini berbagai media editor, sedangkan untuk membuat animasi digunakan unit GIF. Nah, GIF ini ya bisa dijadikan animasi ya. Kita juga membuat gambarnya nggak cuma satu, jadi ada beberapa gambar lalu kita susun jadi animasi itu. Terus ada JPG ya, image editor seperti Photoshop, PhotoPaint, dan Paint ya. Nah, terus ada file kompresi. Nah, di sini ada zip. File kompresi ini kalau kalian lihat, misalkan ada folder, terus yang gambarnya buku warna-warni tuh, ya buku warna-warni. Nah, itu mesti bukanya khusus ya, nggak bisa diklik buka terus kita copy paste, enggak ya. Itu ada dengan menggunakan ekstrak ya, menggunakan ekstrak here. Nah, itu biasanya formatnya itu zip atau rar ya, zip ataupun rar. Nah, kan di sini ada WinZip sama WinRAR ya. Terus ada file icon, terus ada dokumen. Nah, dokumen ini doc ya, terus doc sama Microsoft Word. Apa sih bedanya doc sama docx? Ya, kalau doc ini dia hanya bisa dibuka tanpa kendala di versi yang dia buat. Misalkan kamu ngetik di Microsoft Word 2007 nih dengan menggunakan doc formatnya. Nah, kamu buka di Microsoft Word 2016
13 misalkan. Nah, kadang-kadang suka acak-acakan tuh formatnya tuh, yang tadinya rapi terus dibuka 2013, nggak karuan ya ini posisinya. Terus ada juga ada hambatan formatnya beda. Nah saran Bapak ya, lebih aman ketika kalian membuat file Microsoft Word ya, Excel, terus PPT, gunakan format yang terupdate saat ini, yaitu yang ujungnya ada X ya. Kalau misalkan dokumen tadinya kan DOC, jadi DOCX, terus PPT PowerPoint ya, formatnya biasanya kan PPT, jadi PPTX, terus Excel bagaimana gitu kan ya. Nah lalu ada audio ini ada MP3 sama web ya, terus Winamp, terus aplikasinya itu XC, jenis aplikasi. Nah ini kok aplikasi ya, Bapak harapkan kalian mesti hati-hati. Biasanya yang XC ini satu, biasanya ada aplikasi yang ya berguna lah ya istilahnya, nggak ada masalah buat kita. Tapi juga ada aplikasi yang bersifatnya virus. Nah kadang-kadang kalau misalkan yang bersifatnya XC pasti virus gitu. Nah ini kalian komputernya mesti harus menggunakan antivirus. Bapak sarankan ya, kalau misalkan kalian menggunakan antivirus, sebelum diinstal nih ya aplikasi tersebut, misalkan terbaca, kalian pindahin dari flash disk ke komputer, kan ada prosesnya tuh ya lewat. Nah itu nanti bakal terscanning oleh si antivirus, apakah file tersebut berbahaya atau tidak. Kalau berbahaya pasti akan terblokir ya. Kalau Bapak sih menggunakan Smartdav ya, Smartdavnya kalau bisa pakai yang pro itu murah kok, paling setahun 30.000 gitu ya. Nah lalu ada membuat folder ya, membuat folder. Kalau membuat folder ini biasanya Bapak menggunakan klik kanan, atau ya klik kanan terus pilih new folder, atau enggak dengan menggunakan keyboard ya. Keyboard itu dengan Ctrl Shift N. Ctrl Shift N itu nanti pasti akan otomatis keluar folder ya, new folder tuh. Nah nanti kalian bisa lihat nih ya di halaman 21 ya cara-caranya. Terus atau ada lagi yang mengubah tampilan folder ya, mengubah tampilan folder. Nah ini nanti bisa dilihatnya ikonnya besar, kecil, terus harus ada medium ya kan. Terus ada lagi kalau kita bisa lihat ya list-listnya ya, tanggal berapa sih. Nah itu nanti memanajemen, namanya masuk manajemen file ya, masuknya ke manajemen file seperti itu ya. Lalu lanjut lagi, ada manajemen folder ya, mengganti nama file ya. Tadi yang Bapak bilang ada rename ya. Terus memindahkan file ini dengan menggunakan dua metode tadi, ngecut ya, Ctrl X, ataupun menggunakan drag and drop ya. Si file A di drag ya, drag itu kan digeserkan ya, terus di dropkan ke folder B. Nah ini namanya memindahkan file ya dengan cara mendrag ya. Terus ada lagi mengadakan file, menggandakan file ya, bisa Ctrl C dan V ya itu. Terus ada juga klik kanan terus pilih copy, klik kanan lagi terus pilih paste ya. Terus ada mencari file. Nah mencari file ini dengan menggunakan menu Explorer ya, jendela Explorer. Nah di situ nanti ada gambar, biasanya ada logo kaca pembesar ya, kaca pembesar. Nah nanti akan mencari, kita tinggal ketik aja nama folder kita. Nah nanti pasti akan dicari gitu ya. Nih ada caranya nih di halaman 23 ya, halaman 23. Terus ada menghapus file juga dengan menggunakan tombol delete ya, atau klik kanan delete. Nah itu juga nanti bisa masuk ke recycle bin nih, seperti kalian lihat nih ya, di sini ada gambar. Nah ini kalau misalkan ini kan dia udah menghapus filenya ya, udah menghapus filenya terus masuk ke recycle bin. Nah kita bisa merestore atau mengembalikan file tersebut ya, kembali ke folder semula. Nah nanti kita tinggal buka klik recycle bin, terus pilih file ataupun folder yang tadi kita hapus, tinggal klik kanan restore. Nah nanti akan ada pilihannya apakah Anda ingin melakukan restore atau tidak ya itu.
Terus menggandakan USB flash disk ya, memasukkan flash disk ya. Nah, mungkin itu ya dari Bapak ya penjelasannya ya. Silakan kalian latihan ya. Latihan, kerjakan soal ya yang ada di LKS kalian ya. Nggak usah dikumpulin ya, jadi nggak usah maksud Bapak nggak usah dikumpulin ininya ya. Nanti kalian fotoin aja di kertas lembar isinya ya, isinya. Kalau alfabetnya jangan ABC-nya doang ya, yang pilihan ganda jangan ABC-nya aja, tapi ada deskripsinya ini, misalkan A jawabannya apa gitu ya. Nah, silakan kalian kerjakan halaman 17 ya, A dan B-nya, sama halaman 24 A dan B-nya ya, cuma 20 soal ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian nanti dikumpulkannya di ini aja deh, pesan Edmodo ya, di pesan Edmodo tulis nama kalian di kertasnya juga ya, nama dan kelas. Terus nanti di format pesannya tulis juga nama, kelas, mapelnya apa, terus tanggal berapa ya, gitu ya, paham ya. Dan jangan lupa absen ya. Oke, sampai ketemu, semoga kita bisa berjumpa untuk tatap selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.